Artinya kan kalau Rocky Gerung itu dia hanya menyampaikan sesuatu yang berbeda, dia harus berbeda ya. Kan gayanya kan begitu, agar terlihat keren gitu kan. Padahal isinya nggak ada. Berani nggak siapa kita you name it nama-namanya, mau Rocky Gerung mau siapa, itu para pengecut semua. Berani nggak mereka datangin misalnya Istana Negara, mereka yang demo. Rocky Gerung dan kawan-kawan itu para pengecut, hanya bisa menarasikan. Saya tantang mereka kalau benar-benar mau bergerak, ya mereka sendiri yang bergerak. Berani nggak? Mereka tuh kumpulan para pengecut yang hanya bisa menyebarkan narasi sesat. Tujuannya agar supaya masyarakat terprovokasi dan masyarakat yang maju. Rocky Gerung dan kawan-kawan itu adalah Datuk Maringgi, ya, para pengecut yang hanya berani membuat narasi, mengompori orang, tapi mereka ketika orang sudah ke sana mereka kabur. Oke, selamat sore pemirsa OTT, balik lagi kita ke podcast yang paling anyar ini, OTT on the table. Dan kita ngobrol dengan Om Teddy Gusnaidi, politisi, wakil ketua umum Partai Garuda. Selamat datang lagi Om. Selamat. Ini rumahnya Om sebenarnya. Om, naga-naganya negara ini lagi tidak baik-baik saja kata orang-orang secara politik kekuasaan. Banyak gejolak, riak-riak yang kemudian sampai pada satu simpul yang buat saya agak menakutkan. Ada isu, dan itu secara vulgar disampaikan Rocky Gerung di salah satu wawancara dengan media itu. Ditanya menurut Bang Rocky, Pak Prabowo ini bertahan sampai 2029 enggak? Rocky bilang enggak. Berarti ada sinyalemen kalau Pak Prabowo itu bakal tumbang gitu sebelum 2029. Tumbang atau ditumbangkan? Menurut Om Teddy gimana? Ya kalau menurut saya Rocky kok dideker gitu. Ya, iya sih, banyak yang bilang gitu sih Om. Ya, enggak, cuma karena ini disampaikan di ruang publik, ini kan secara psikologi itu bikin kita aja yang biasa hadapin isu-isu begini kan lumayan was-was juga kan. Iya, enggak. Jadi gini, arah-arah yang jangankan Rocky Gerung ya. Artinya kan kalau Rocky Gerung itu dia hanya menyampaikan sesuatu yang berbeda, dia harus berbeda ya. Kan gayanya kan begitu, agar terlihat keren gitu kan. Padahal isinya nggak ada. Tapi ada beberapa pihak yang akhirnya mencoba membicarakan hal-hal seperti itu kan. Ya, betul. Artinya bukan hanya Rocky Gerung gitu. Saya pikir apa yang mereka sampaikan itu adalah narasi-narasi yang awal aja mencoba test case nih. Bagaimana nih di masyarakat dapat nggak gelombang ini gitu kan. Tapi kalau mereka lemparkan hal itu apalagi menjelang Lebaran ini kayaknya gagal gitu test case-nya mereka, karena masyarakat nggak lagi membicarakan hal itu. Mereka lagi membicarakan rendang, ketupat gitu ya. Betul. Mau pulang kampung dan segala macam. Dan mereka melihat bahwa ternyata di pemerintahan saat ini harga-harga lumayan stabil, ya kan? Mereka melihat ternyata untuk mau pulang kampung sekarang sudah banyak alternatifnya, ya. Ternyata pengaturan agar supaya kemacetan terurai berjalan. Jadi kalau mereka mau test case ya nanti aja habis Lebaran gitu. Karena kalau sekarang itu kayaknya ya kayak buang garam ke laut ya. Karena apa yang mereka sampaikan itu tidak masuk ke masyarakat, termasuk para masyarakat pembenci pemerintah nggak masuk saat ini gitu dengan narasi yang mereka bangun. Kenapa? Karena sebenci-bencinya mereka pemerintah, yang mereka lakukan saat ini adalah bagaimana memikirkan anak istri, bagaimana memikirkan mau Lebaran, bagaimana memikirkan pulang kampung, ya. Jadi dan mereka pun merasakan bagaimana hadirnya pemerintah untuk urusan pulang kampung dan Lebaran ini. Jadi belum sih, saya melihat belum
belum berhasil mereka untuk menarasikan hal ini. Oke. Tapi kalau kita lihat beberapa peristiwa yang akhir-akhir ini kan ada kelompok yang berkumpul, kelompok oposisi atau kelompok di luar pemerintah lah, kita nggak bisa bilang oposisi ya. Misalnya Pak Yusuf Kala mengumpulkan beberapa tokoh di sana, kalau nggak salah CTO itu juga datang. Jadi orang ngelihat ini ada apa sih kok pada ngumpul-ngumpul, terus ada CTO yang sudah diserang habis-habisan karena dia ternyata dia dibayar, ada bukti transfer dan lain-lain, tapi jalan terus dia. Malah kalau tidak salah dia itu udah dari kampus ke kampus, kayak berusaha mengkonsolidasikan untuk sebuah gerakan atau sebuah aksi gitu. Menurut Om gimana tuh? Ya gini, sebuah aksi itu bisa diciptakan, bisa, sangat-sangat bisa. Tapi diciptakan itu tidak akan pernah seperti aksi-aksi 98, aksi-aksi sebelum 98 yang memang benar-benar panggilan ya. Memang benar-benar merasa ada kerugian. Yang sekarang ini kan yang dinarasikan ya, mengumpulkan, coba lihat nih. Saya menonton kemarin ada yang menarasikan bahwa kita harus reformasi nih Indonesia gitu kan. Revolusi dan segala macam. Tapi dia tidak pernah bisa menyampaikan satu hal. Ya. Apa yang harus direformasi? Apa yang harus direformasi? Kalau dulu kan gini, dulu kita jelas, kita turun, kita bersuara, karena apa? Oh karena saya pun merasakan sendiri gitu kan, ketika saya di warung kopi, nongkrong, ngomongin sesuatu itu orang pada ketakutan. Ngomongin Soeharto itu gitu kan, jangan gitu. Di sekolah pun tidak bisa. Jadi ada sesuatu, ada yang dirugikan. Saya dirugikan sebagai seorang warga negara Indonesia, benar-benar dirugikan. Tapi kalau sekarang nggak ada yang dirugikan dan mereka nggak pernah bisa menyampaikan. Bahkan dari zaman Pak Jokowi, saya selalu makanya pada malas kalau berdebat sama saya itu, saya nggak berdebat panjang. Saya cuma selalu tanya, sebutkan satu alasan mengapa kalian tidak suka dan sebegitu marahnya kepada presiden. Itu nggak ada yang bisa jawab. Karena gini, orang itu marah. Ya, sampai semurka itu kan kelihatan murka banget gitu kan. Wah. Itu kalau seandainya dirinya misalnya dirinya itu ketika di rumah ya, misalnya diciduk karena dianggap atau subversif atau dibilang dia pengguna narkoba padahal dia tidak. Itu boleh dia marah gitu. Semarah-marahnya iya karena dia dirugikan. Atau ada keluarganya ya yang dibunuh misalnya gitu kan. Itu dia bisa marah. Semurka-murkanya iya. Tapi ketika saya tanyakan, apa yang membuat kalian marah terhadap pimpinan negara ini? Itu satu pun nggak ada yang bisa jawab. Makanya kenapa yang dalam tanda kutip oposisi-oposisian ini ya, kumpul-kumpul. Lah itu hanya cerita dongeng semua mereka. Kenapa? Mereka habis kumpul ya, mereka pulang ke rumah dengan nyaman. Mereka hidup dengan nyaman. Bisa berusaha dengan nyaman. Nggak ada kerugian apapun bagi mereka. Dulu pernah saya, dan videonya masih tersebar banyak ya, saya debat dengan BEM seluruh Indonesia. Dia bilang, wah kita harus ya biasalah, heroik nggak jelas gitu kan. Saya cuma tanya, apa yang membuat, atau kerugian apa yang membuat Anda seperti ini? Dia nggak bisa jawab. Termasuk ya orang tua itu mau dari mahasiswa kek, mau dari aktivisan kek, mau dari tokoh-tokoh tua itu mereka nggak akan pernah bisa menjawab kalau ditanya apa kerugian Anda bagi negara ini, apa kerugian Anda ya yang menyebabkan Anda sebegitu marahnya terhadap negara ini, terhadap bangsa ini, terhadap pemerintah. Nggak ada. Artinya apa? Semua yang mereka lakukan itu adalah skenario ya,
atau mereka membuat sebuah tujuan yang narasinya narasi negatif yang tentu tujuannya agar supaya menjadi makanan masyarakat narasi negatif ini. Mereka itu para pengecut semua. Kenapa saya katakan mereka para pengecut? Karena mereka hanya menciptakan narasi. Mereka bukan orang yang berani berhadapan di medan perang. Jadi saya katakan aktivis-aktivisan ini, para tokoh-tokoh yang ini, oposisi-oposisian itu ibarat Datuk Maringgi. Ya, kalau nonton Datuk Maringgi itu, dia cuma bikin orang panas, tapi dia di belakang yang turun orang lain. Nggak berani mereka. Mereka tidak berani kalau memang mereka ingin mengadakan revolusi, mereka yang turun. Berani nggak siapa? Kita you name it nama-namanya, mau Rocky Gerung, mau siapa, itu para pengecut semua. Berani nggak mereka datangin misalnya Istana Negara, mereka yang demo? Berani nggak? Nggak berani. Mereka hanya berani menyebarkan narasi, mereka menyebarkan ketakutan. Mereka berharap agar supaya masyarakat yang terprovokasi dan melakukan serangan ke pemerintah. Tapi masalahnya, kalau yang saya sampaikan tadi, jangankan mereka, masyarakat aja ya, ditanya, apa sih kerugian yang membuat kalian marah? Nggak ada mereka. Makanya saya bilang, kalau saya tuh pergi dan turun naik mobil mewah, iya. Tapi saya pun turun ke masyarakat. Di mana saya tahu, saya makan di pinggiran juga, iya. Saya tanya, jawabannya rata-rata apa? Ngapain sih mikirin politik, capek gitu kan. Emang kalau kita ngomongin politik terus kita bisa kaya, mendingan kita jualan. Itu rata-rata masyarakat. Nah ini, para pengecut ini, itu mereka adalah orang-orang yang hanya memberikan narasi supaya si masyarakat ini yang akhirnya menjadi martir. Ya, mereka sendiri yang akhirnya turun ke jalan, apa segala macam. Lah kalau tahun 98, kita yang turun ke jalan. Karena kita merasakan langsung. Jadi yang turun ke jalan itu tokohnya juga merasakan langsung, tokoh masyarakat merasakan langsung, mahasiswa merasakan langsung, masyarakat biasa merasakan langsung, supir bajai merasakan langsung. Jadi turun ke jalan itu karena memang merasakan benar. Nah kalau ini kan enggak. Mereka hanya melemparkan narasi busuk dan mereka berharap masyarakat yang turun. Nanti kalau yang jadi korban masyarakat, mereka tinggal nyalain pemerintah. Itu para pengecut. Dan ada dua isu yang kemudian dinarasikan sebagai salah satu sebagai kalau kita tangkap seolah-olah ini kesalahan besar pemerintah dan bobroklah jadinya pemerintah ini. Yang pertama itu MBG. Ya kan, orang bikin narasi apalagi kalau kita masuk sosial media sekarang, kesannya ini negaranya para oposan ini, sosial media ini. Karena dari sekian banyak postingan itu hampir 90% narasinya adalah pemerintah gagal, pemerintah gak becus, presiden seperti yang disampaikan oleh Tio itu, kabinet bodoh, pemerintahan bodoh gitu. Hampir itu masif sekali Om. Itu tentang MBG. Lalu kemudian kemarin yang terakhir itu narasi tentang BOP yang saya sih merasa bahwa ini semua dikapitalisasi isu-isu ini akan seperti BOP. Padahal sudah dijelaskan dengan begitu baik, misalnya ada 20 poin kesepakatan itu yang membuat Prabowo memutuskan memang kita harus ada di sini. Karena 20 poin itu benar-benar tidak menunjukkan bahwa kehadiran BOP itu adalah kolonial baru untuk Palestina gitu kan. Justru 20 poin itu menunjukkan memang walaupun Israel harus diperhatikan, tapi memang tujuannya itu kemerdekaan Palestina kan. Kalau dibedah benar-benar itu poin-poin itu. Tapi di Indonesia dua isu ini kayaknya yang lagi santer-santernya dan mulai diolah, digoreng supaya masyarakat seolah-olah digiring untuk wah benar nih pemerintah salah ini. Kita butuh revolusi kata Tio gitu kan. Dari Pati kita mulai katanya. Menurut Om Teddy, apa mungkin dua isu itu bisa membuat
menghimpun kekuatan untuk menggoyang Pak Prabowo? Nggak mungkin. Jadi gini, mereka tidak menemukan sesuatu yang salah di negara ini. Mereka tidak temukan. Maka yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar harus dibikin tidak benar. Ya. Artinya mereka memframing kan. Kalau sesuatu yang tidak benar, nggak perlu framing. Mudah kok ngelihatnya. Mereka membayar rental buzzer. Rental buzzer banyak loh kalau di media sosial. Yeah. Mereka bayar rental buzzer, mereka bayar influencer. Kan nggak mungkin. Influencer itu nggak akan mungkin bicara negara ini, menjelekan negara ini. Kenapa? Ya karena mereka makan dari negara ini kan. Dan mereka dapat uang dari keinfluencerannya mereka. Jadi mereka bukan nasionalis, bukan kritikus. Tujuan mereka adalah konten. Pokoknya mau ke kiri atau ke kanan, yang penting ada bayarannya. Ujungnya fulus. Semuanya kan fulus. Iya. Terus yang buzzer-buzzer, ya itu fulus semua. Yang mau bayar siapa? Ya membayar adalah para pengecut yang saya bilang itu. Yang para pengecut mereka bayar agar supaya membangun narasi. 98 itu belum ada media sosial. Handphone masih sangat mewah, 1-2 orang yang punya. Terus bagaimana orang segitu banyak bisa akhirnya berkumpul? Ya karena ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah dan orang-orang itu merasakan dampaknya langsung ya. Dan itu dirasakan hampir semua Hampir masyarakat. seluruh masyarakat dan langsung. Bukan perantara. Sehingga itu bisa terjadi. Nah kalau sekarang agak sulit kenapa? Tidak ada yang salah. Ya gitu kan. Mana ada yang salah? Nggak ada yang salah. Program MBG salah nggak? Nggak ada yang salah. Sesuatu yang positif, positif. BOP salah nggak? Nggak ada yang salah. Iya. Karena untuk perdamaian. Jadi mereka kebingungan mencari kesalahan, artinya apa? Artinya karena tidak ada kesalahan, mereka mau mencari atau membuat program yang benar ini menjadi sebuah kesalahan. Ya diturunkanlah orang-orang seperti itu. Tujuannya apa? Kita sudah kebuka kan sekarang. Ada orang yang bisnisnya diganggu, yang punya uang bisnisnya diganggu. Ada yang punya uang sudah dibidik oleh pemerintah, oleh negara, ya, karena melakukan kecurangan. Jadi semuanya urusan itu, bukan urusan nasionalis. Para buzzer tuh urusan uang, urusan makan. So influencer urusan makan, ya. Bohir urusan makan. Karena keganggu mereka. Zaman Pak Prabowo kan lebih gila lagi. Mau siapa kek hantam, nggak ada urusan. Nah ini yang terganggu, akhirnya mencoba agar supaya siapa tahu bisa nih kita ganggu nih, kita bikin rusuh agar supaya ada barter gitu, barter kasus. Oke, gua nggak ganggu lu ya. Jadi tingkat elit nih ya, mereka berharap Pak Prabowo udahlah. Kan Pak Prabowo sudah mengatakan dia tahu siapa pemain-pemainnya kok, yang ngeluarin duit siapa dia udah tahu. Ya seorang presiden pasti tahu lah ya. Iya. Nah yang mereka harapkan di tingkat elit ini adalah Pak Prabowo manggil mereka. Oke, lu stop deh bikin mainan di sini deh ya. Gue maafin lu. Jadi tujuan mereka ya membuat kekacauan, membuat narasi-narasi negatif adalah bagian dari cara mereka untuk barter kasus dengan pemerintah. Ini yang mereka lakukan. Barter Jadi kepentingan ya. barter. Jadi nggak ada urusan nasionalisme, nggak ada urusan nasionalisme, nggak ada urusan program, nggak ada. Wong program MBG program baik. Program MBG kan saya bilang MBG itu program yang ibarat peribahasa sekali merangku dayung 2-3 pulau terlampaui. Gizinya dikasih, ekonominya berputar. BOP apa? Berkali-kali saya sampaikan. BOP itu adalah selama ini dari pemerintahan Soekarno sampai Pak Jokowi belum pernah pemerintah itu sedekat ini untuk urusan perdamaian. Belum pernah. Nah ini sudah sedekat ini untuk agar supaya warga di Gaza tidak lagi menjadi korban. Kan itu dulu nih, perdamaian dulu nih. Bukan soal kemerdekaan dulu, perdamaian dulu deh. Bagus nggak? Bagus. Sesuai nggak dengan apa konstitusi kita? Sangat sesuai. Jadi nggak ada yang salah. Yeah. Makanya
saat ini yang harus masyarakat pahami adalah kepentingan orang-orang yang membuat narasi Pak Prabowo akan dijatuhkan, membuat narasi Pak Prabowo melanggar undang-undang, kan ada tuh Undang-Undang Dasar 45, Pak Prabowo begini begitu, itu adalah narasi yang diciptakan oleh para elit yang kemungkinan akan menjadi tersangka, atau para elit yang sudah diproses hukum kasus-kasusnya. Atau ada juga yang para elit yang periuk nasinya itu karena selama ini dia menjalankan dengan tidak sesuai dengan aturan main, itu diberhentikan. Ini semuanya mereka. Terus yang ramai di media sosial itu orang bayaran semua, gitu. Terus kalian mengatakan, wah, ini kan sudah disebarkan luas nih, udah banyak toko-toko influencer. Coba tanya influencer itu, kerugian mereka apa secara pribadi? Nggak ada, Bos. Untung lah. Untung iya. Dibayar. Masa ada orang yang tidak ada apa-apa, ya. You bayangin ada sesuatu yang baik, misalnya kayak makan bergizi gratis, yang membuat ekonomi kita di bawah itu berjalan. Setengah mati. Ini influencer ini kerjanya double nih, agak mahal nih kalau saya bilang. Karena mereka harus membuat sesuatu yang baik menjadi buruk. Beda kalau sesuatu yang buruk mudah gitu ya. Diperburuk. Diperburuk gampang. Tapi sesuatu yang baik mau diperburuk itu setengah mati gitu kan. Makanya mungkin mahal. Nah ini, jadi masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan ini semua. Ini semua adalah hanya bagian dari bergen ya para petinggi agar supaya mereka mendesak presiden untuk tidak mengganggu mereka. Ini sih. Menurut Om, kira-kira kan Om di dalam politik itu kan sebagai politik praktis lah. Kira-kira mana hal yang dilakukan Pak Prabowo yang mengganggu orang-orang itu? Gak ada. Nih saya kebijakan tadi kata Om kan Pak Prabowo banyak yang terganggu dengan kebijakan Pak Prabowo. Oh itu petinggi. Para yang elit. atas para elit itu kan yang kemudian menggelontorkan ini supaya mengerahkan buzzer, influencer dan lain-lain. Kebijakan mana yang paling membuat mereka itu yang elit seperti cacing kepanasan? Yang elit kan? Ya. Yang elit itu adalah mulai kita lihat ya. Mulai kita masuk migas. Urusan migas itu kan triliunan. Urusan sawit. Pokoknya urusan-urusan yang tadinya dikuasai oleh sekelompok orang itu dihantam sama Pak Prabowo. Dihantam oleh negara ini. Banyak yang ditutup ya. Jadi terus banyak yang ditangkap gitu kan. Yang triliunan ditangkap kan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam ya. Iya, sama termasuk, nah ini yang paling penting. Termasuk urusan mengembalikan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara. Nanti kita bahaslah soal bagaimana asing bermain gitu. Ini kita bicara untuk kasus ini kita bicara lokal dulu nih, ya. Orang-orang lokal yang terganggu, ya. Ada juga nanti kita next episode kita bicara tentang dana-dana asing dari gitu ya. Luar itu. Ya itu rata-rata karena hilirisasi. Ini hilirisasi jalan loh, Bos. Nggak banyak yang tahu kan, tapi jalan. Oke. Nah, ini jalan. Yang begini-begini termasuk ada orang-orang, ya orang lokal yang selama waktu itu kekayaan alam kita diambil oleh asing. Itu mereka kaya karena mak comblangnya itu pada kaya semua. Ketika hilirisasi terganggu mereka. Jadi mereka bisa nggak bisa nggak Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dijatuhkan? Nggak bisa. Karena nggak ada sesuatu yang melanggar. Yang mereka lakukan tidak ada sesuatu. Formal nggak lah. Nggak ada. Nggak melanggar undang-undang ya. Tidak ada pelanggaran undang-undang. Programnya pun program yang positif. Jadi tidak ada celah. Ya. Dan sekali lagi, ya saya terus berpikirnya jangan terlalu elit lah kita berpikirnya. Berpikirnya begini aja. Sebutin satu influencer, siapapun. Nggak perlu, maksudnya biar penonton sebutin. Sebutin, terus lihat kehidupannya.
hidupnya baik-baik saja. Dia selama jadi influencer dapat uang, hidupnya baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang dirugikan buat dirinya. Terus tiba-tiba dia kayak orang kesurupan, maki-maki pemerintah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kayak DJ Doni misalnya. Hah? DJ Doni. Kayak DJ Doni. Masuk akal nggak dia marah-marah? Nggak masuk akal. Karena hidupnya baik-baik saja selama ini. Hidupnya baik-baik saja, dia bisa ngomong apapun, ya, tempat dia cari nafkah, bebas. Dia kan dapat uang dari situ kan. Baik-baik saja kan dia. Jadi kontennya dia itu adalah pilihan dia untuk mencari nafkah. Jadi caranya cari nafkah adalah dengan konten misalnya menyerang pemerintah. Dan hidupnya baik-baik saja nggak? Baik-baik saja selama ini. Jadi coba kita, sangat mudah kok melihat orang, ya. Orang nanti kita undang lah psikolog, ya, orang-orang psikolog untuk melihat kemarahan ini, kemarahan buatan, kemarahan karir. Ada kemarahan karir, kayak influencer itu kemarahan karir karena buat nyari nafkah. Ada yang kemarahan yang pesanan, baru ada juga kemarahan yang real. Kemarahan yang real itu adalah misalnya di tengah jalan ditabrak, orang yang sudah ketahuan tapi nggak diproses hukum misalnya, itu baru orang bisa marah semarah-marahnya karena merasakan langsung. Atau kita lihat lah ya, saya sangat bersimpati terhadap ada ibu-ibu ya yang kamisan itu ya. Dia real. Karena dia merasakan karena anaknya. Jadi bertahun-tahun dia begitu konsisten, itu real, orang real. Tapi orang-orang yang datang silih berganti itu nggak real. Itu paketan. Itu orang yang memang mau cari momen aja. Karena dia nggak merasakan. Atau juga dikirim, dipaketin nama apapun lah ya. biar rame. Makanya kan saya baca, saya ketawa tuh orang silih berganti setelah dapat publikasi hilang. Dapat publikasi hilang. Jadi kasihannya ya ibu-ibu itu dengan ininya, ya mereka adalah, makanya saya bilang orang-orang yang marah itu adalah orang-orang yang benar-benar merasakan. Kayak ibu-ibu itu, dia marah bertahun-tahun loh dari zaman reformasi dan dia tetap konsisten. Itu benar orang marah karena anaknya, gitu. Tapi kalau yang lain nggak ada. Itu kita bahas lah soal. Banyak influencer lahir setelah 98. Iya. Mereka nggak merasakan. Apalagi influencer yang tidak pernah merasakan 98, ya. Atau maksudnya ya, merasakan zaman Soeharto, zaman Orde Baru, ya. Itu tiba-tiba kayak orang kesurupan, aneh. Makanya kalau nggak dibayar, ya itu adalah influencer karir. Dia mengambil tema agar supaya dapat cuan, ya urusan marah-marah. Influencer gitu. Algoritma. Ya, influencer algoritma. Mereka pintar baca algoritma. Terus siapa lagi? Buzzer-buzzer yang di media sosial itu kan bisa dipesan. Saya mesen itu terus puji-puji saya bisa kok. Iya. Saya mau pakai yang mana? Mau yang maki-maki misalnya berapa juta? Mau yang agak elit sedikit segini, gitu kan? Mudah kok. Sudah ada rental buzzer. Jadi masyarakat harus berpikirnya bahwa kemarahan, faktanya, kemarahan saat ini adalah kemarahan yang dibuat. Ya, yang diciptakan, bukan kemarahan real. Nggak ada. Ya. Tapi bahasanya seolah-olah mewakili rasa sakit hati, penderitaan. Nggak, itu bohong itu. Kayak bawa tritura baru mereka itu. Nggak, mereka omongin itu nggak ada yang dari hati. Ya. Mereka omongin itu adalah apa sih namanya, supaya terlihat wah di kamera aja. Ini bukan misi Ampera ini. Nggak ada. Amanat penderitaan rakyat. Amanat penderitaan rakyat zaman dulu itu adalah orang-orang yang benar merasakan penderitaan. Nah sekarang mereka apa? Hidupnya baik-baik saja. Influencer naik mobil, bagaimana menderitanya? Bagaimana menderita? Makanya saya bilang kita berpikirnya secara ini aja, secara akal sehat, bahwa kita jangan lihat di media sosial, kita jangan lihat di pemberitaan, kita lihat sekeliling kita aja, ya. Di kampung kita ya sendiri kita lihat fine-fine aja gitu, nggak ada kemarahan tuh, nggak ada, ya. Orang itu bisa marah cuma dua, dia disakiti, keluarga disakiti, dikompori,
Cuma itu dua. Atau ya, atau agamanya. Udah. Agamanya disenggol. Ya. Itu doang kok. Oh, makanya kemarin BOP itu dibawa ke isu agama, perang agama. Ya karena mereka pengen, para pengecut ini pengen agar supaya masyarakat terprovokasi. Oke. Nah, saya bilang tuh, Rocky Gerung dan kawan-kawan itu para pengecut, ya, hanya bisa menarasikan. Saya tantang mereka kalau benar-benar mau bergerak, ya mereka sendiri yang bergerak, berani nggak? Ya, Datang orasi di Senayan di mana gitu. mereka yang ancurin apa namanya, misalnya ininya Senayan gitu, pagar Senayan, berani nggak mereka? Mereka tuh kumpulan para pengecut yang hanya bisa menyebarkan apa namanya narasi sesat. Tujuannya agar supaya masyarakat terprovokasi dan masyarakat yang turun maju. Masyarakat yang maju, ketika masyarakat kena masalah, mereka nggak akan bertanggung jawab. Ya, mereka bangun narasi. Mereka mau bangun narasi baru lagi ya. Jadi next, kalau sampai ada tokoh-tokoh ya yang mengajak kalian untuk revolusi dan segala macam, kalian tantang tokoh itu untuk melakukan lebih dahulu. Ya. Kalau zaman dulu kita kan, para orang zaman perang, para pahlawan kita itu berdiri di depan, ya. Jenderal Sudirman berdiri di depan. Sampai ditandu pun. Sampai ditandu, itu baru yang namanya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka merasakan kerugiannya. Gini, para pahlawan itu nggak mungkin mereka bergerak karena demi rakyatnya. Pasti di awal pasti mereka juga merasakan secara pribadi. Ya, secara pribadi merasakan bahwa ini nggak benar, dirugikan, kami dirugikan, benar-benar real dirugikan. Baru mereka turun. Nah kalau sekarang Rocky Gerung dan kawan-kawan itu adalah Datuk Maringgi, ya, para pengecut yang hanya berani membuat narasi, mengompori orang, tapi mereka ketika orang sudah ke sana mereka kabur. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, mereka itu adalah Datuk Maringgi zaman sekarang. Oke. Dan kemudian isu yang berkembang di lapangan itu kan seolah-olah diberi ini loh, simpul baru atau kayak ada titik baru nih. Misalnya kemarin tiba-tiba ada telegram dari Panglima TNI Siaga 1. Orang bilang kalau alasannya karena perang di Timur Tengah itu kejauhan kita. Kejauhan. Orang sampai ngukur rudal. Jangkauan rudal Iran itu cuma 2.000 sekian. Orang kesini itu 700 berapa ribu gitulah. Nggak nyampe kalau itu karena. Nah orang kemudian jangan-jangan memang ada yang sedang bergerak nih. Sampai Panglima TNI mengeluarkan telegram untuk perintah Siaga 1 tuh. Ya pasti begini nih. Kalau ada seperti itu kan ini pun yang telegram itu kan masih simpang siur ya. Simpang siur. Bisa aja diciptakan narasinya. Saya nggak jauh-jauh kok ya. Kita bicara lokal ya. Ada pihak-pihak yang dapurnya terganggu. Ya, para petinggi-petinggi yang selama ini menggunakan kewenangannya, menggunakan jaringannya untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan main, yang selama ini mereka mendapatkan berkah itu diberhentikan. Itu aja sebenarnya sekarang. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mereka dipanggil oleh presiden dan bergen. Kepentingan. Bisa nggak lu hentiin mainan lu? Gue udah tahu mainan lu. Kan presiden udah tahu mainan. Iya. Misalnya, saya presiden, Mas Vincent penjahatnya nih, ya. Saya panggil nih. Kebun sawit lu terganggu ya? Kenapa? Kebun sawit lu keganggu. Migas, minyak lu keganggu. Tambang lu keganggu ya? Ya udah, gue nggak ganggu, tapi lu suruh berhenti itu ya, mainan lu. Oh, kalah dong presiden kita kalau gitu. Memang itu yang diinginkan. Jadi mereka tidak bisa secara langsung mereka bikin keributan kan begitu, kejahatan kan begitu tuh. Oke, gue bikin rusuh deh, ya, supaya lu tahu, presiden tahu bahwa yang bikin rusuh saya. Tujuannya apa? Supaya presiden panggil. Kita deal yuk. Karena nggak akan ada orang ya turun ke jalan, tapi dia tidak dalam keadaan yang tertekan. Ngapain gitu? Termasuk mahasiswa yang teriak-teriak apa segala macam. Tertekan nggak hidupnya? Orang dibayarin mak bapaknya, sekolah, nggak ada. Ya,
kita mahasiswa dulu turun ya karena memang kita merasakan tekanan itu. Saya pribadi langsung merasakan, ya. Saya melawan ini, melawan itu berhadapan dengan kekuasaan. Makanya ketika reformasi, kita turun. Makanya ingat reformasi saat itu kita nggak ngeluarin duit loh. Bahkan zaman reformasi itu masyarakat ikut masak, ya masak untuk bagi. Elemen turun. Semua elemen turun, masak apa segala macam karena mereka ngerasain. Dan waktu itu ada mengatakan kalau ibu-ibu sudah turun, berarti itu kebutuhan paling mendasar itu udah benar-benar terganggu, udah payah negara ini, gitu. Dan sekarang nanti kita bahas lagi. Saya lihat kemarin ada ibu-ibu juga tuh turun, kami bersama Andri Yunus. Nanti mau pakai pola itu kita bahas lagi. Ya, soalnya kan waktu itu Ibu Fathia Nadia siapa ya? Aktivis perempuan yang terkenal sekali 98. Ya, itu saya baru baca tuh ada yang yang di mantan katanya ICW gitu kan, setelah yang vokal ketika sudah dapat jabatan di pemerintah nggak vokal. HA itu ya? Ada nih, saya baru baca nih, siapa namanya nih. Ada orang ICW katanya gitu kan, setelah dia masuk ke Bakom gitu ya, udah langsung diem. Harusnya kalau memang benar dia bukan aktivis karir ya, nggak peduli, nggak ada urusan, saya nggak butuh itu gitu kan, saya harus ngomong gitu, nggak ada. Ini urusannya udah urusan ekonomi semua kok. Pokoknya setelah reformasi belum ada sesuatu yang membuat masyarakat bergerak. Karena nggak ada kerugian secara pribadi yang langsung, nggak ada. Ya. Lurusin sedikit Om, yang tadi soal perintah siaga 1 itu dari Panglima. Kenapa? Belum ada klarifikasi resmi itu Om. Belum ada. Kenapa Ya begini. Atau dibiarkan dulu sampai nanti ketahuan biangnya gitu atau gimana? Bisa saja narasi ini memang dibangun ya oleh orang-orang itu lagi. Ini kok presiden udah saya bikin kerusuhan sana, bikin sini, saya turusin buzzer, saya turunin influencer, saya turunin tokoh-tokoh. Kok tetap aja dihantam gitu kan? Nah, bikin lagi. Jadi mereka terus menciptakan drama. Begini, mereka akan terus membuat kegaduhan di negara ini. Tujuannya bukan karena nasionalisme, ya, tapi karena kepentingan mereka diganggu oleh presiden. Jadi menurut Om, telegram itu belum tentu dari Panglima. Sampai detik ini kan kita belum tahu. Belum ada klarifikasi. Jadi belum ada klarifikasi apapun. Tapi yang pasti semua kegaduhan itu memang diciptakan untuk bergen dengan presiden dan meningkatkan kecemasan masyarakat. Ya. Marah dan turun. Cuma kan masyarakat masalahnya bagaimana mau marah? Orang mau lebaran. Pertama mau lebaran, kedua dia mau marah apa? Bahkan yang maki-maki yang dibayar untuk maki-maki MBG misalnya, itu anaknya makan MBG kok. Jadi dia maki-maki karena kan maki-makinya kan maki-maki karir nih, disuruh nih karena dibayar. Anaknya di sekolah negeri dapat makan MBG. Makan MBG. Oke, jadi kasih suasana sesuatu yang menenangkan dulu Om, karena terus terang aja di lingkungan terbatas itu isu Prabowo bakal ada setelah Lebaran akan ada aksi besar-besaran dan lain, walaupun masih sangat terbatas informasinya itu. Nah, boleh dibilang masih sangat sumir lah gitu. Kecuali ketika Roy tadi ngomong nggak sampai bukan Roy, Rocky menyatakan nggak nyampe nih 2029. Wah, makin terkonsolidasi pernyataan dan isu-isu itu kan. Wah, benar nih. Jangan-jangan setelah Lebaran, jangan-jangan gitu. Ya Rocky kan wayang, dia cuma wayang, Bos. Gue tahu dia wayang. Waktu sempat nah ini saya mau cerita nih. Sempat di TV One, ketika namanya sudah mulai turun, itu ngobrol sama saya, Ted, bantuin gue dong, Ted. Kenapa? Gue bilang, Bang, lu hantam gue ya. Karena gue udah gak dipanggil-panggil sama TV One. Ini fakta nih, gue buka sekarang. Karena ketika gue serang dia, dan terjadi tektokan, dia naik lagi, ya dia akan jadi wayang lagi.
Mahal tuh. 4 tahun apa 5 tahun lalu itu dia minta tolong ke saya tuh. Ted, lu bantuin gua, Ted. Kenapa, Bang? Gila, gua udah kagak dipanggil-panggil nih gitu. Udah Berarti butuh publisitas juga, publikasi juga. sangat. Makanya Rocky itu, makanya saya bilang, saya berkali-kali berhadapan dengan dia. Terakhir saya ajak dia debat, dia nggak berani. Tiba-tiba nomor WA-nya dibilang ini bukan Rocky gitu kan. Ini timnya, asistennya apa segala macam. Saya sengaja buka ini agar supaya masyarakat tahu bahwa semua itu settingan semua. Tokoh-tokoh itu settingan semua. Itu kalau kita dipanggil di TV, ya, itu disuruh orang TV ribut ya. Kenceng ya. Gitu. Kenceng ya. Nah, kalau saya nggak mau disuruh begitu. Saya kenceng tapi dengan logika. Bang Egy kesini aja biasa kenceng, sampai sini adem. Ya karena kita nggak pernah nyuruh dia untuk kenceng. Pokoknya terserah abang aja gitu. Nah jadi masyarakat ya kan ini penutupnya kan. Jadi masyarakat harus tahu bahwa semua demo, semua omongan tokoh-tokoh, semua yang berkembang saat ini itu adalah semua tidak natural. Itu semua adalah buatan. Saya pastikan itu semua adalah buatan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pemicu yang bisa membuat orang bergerak kecuali disuruh gerak. Ya. Kalau kayak 98 tuh kesadaran hampir Kalau setiap 98 belum ada handphone masih punya orang tertentu, medsos nggak ada, tapi bisa kumpul. Kenapa? Karena kita merasakan sebagai pribadi langsung kena. Tapi sekarang apa? Orang yang turun ke jalan, banyak kan orang turun jalan suka di kamerain ditanyain, turun ngapain? Nggak tahu, diajak. nyablak lagi ngomongnya. Iya kan? Iya. Kan banyak tuh kan? Karena memang mereka nggak tahu. Ibu-ibu yang penting gue dapat duit untuk demo gitu kan. Ya, sekali lagi jangan mau kalian terprovokasi. Pokoknya kalau sampai ada tokoh-tokoh, influencer apapun yang mengajak, yang jawaban kalian adalah kenapa nggak kalian yang turun? Kenapa nggak kalian saja yang turun? Nanti kami ikut kalau kalian sudah turun. Makanya saya tantang tuh tokoh-tokoh yang selama ini mau siapapun namanya gitu kan. Kalau kalian berani ya, kalian turun ke jalan. Pimpin barisan. Kalian robohkan, misalnya kalau kalian mau ke DPR, robohkan DPR, berani nggak? Nggak punya nyali. Apalagi kan saya bilang, tokoh-tokoh ini yang sekarang keluar-keluar adalah para pengecut di tahun 98. Yang pada tahun 98. Pengecut semua itu. Rocky Gerung adalah pengecut tahun 98. Nggak punya nyali dia. Mau siapa lagi? Ya, sebutin sekarang. Yang Ferry Hamsahari. Apa? Siapa dia? Orang nggak kenal dia siapa? Guru besar UGM yang baru itu. Ya. Si Uceng. Nggak ada. Mereka nggak punya nyali saat itu. Jadi kalau sekarang berkuar-kuar, udahlah, udah ketakar apa nyali mereka gitu. Jadi gitu ya. Jadi Masyarakat jangan mau terprovokasi oleh para pengecut itu. Kalau sampai ada yang mengajak, minta mereka untuk turun duluan. Kita tantang mereka, ya, para tokoh-tokoh itu, mau siapapun, mau Rocky Gerung, mau JK, mau siapapun, turun ke jalan. Berani nggak mereka? Ya, kalau mereka nggak berani, udah abaikan. Itu sih. Oke. Baik, makasih Om Teddy. Mirsa, jadi sebuah masyarakat atau negara itu akan runtuh hanya ada 2 penyebabnya. Pemerintahnya gagal atau masyarakatnya gampang dihasut dan diprovokasi. Mudah-mudahan kita akan tetap menjadi bangsa yang utuh karena pemerintahnya sedang berjuang untuk menjadikan negara ini lebih baik dan masyarakatnya selalu belajar untuk jadi masyarakat yang dewasa dalam menerima dan mencerna semua informasi yang ada. Selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya.